Viti, ini mungkin khusus buat para suami ya yang sering telepon saya dan merasa kehilangan istrinya. Ini yang menjadi fenomena yang sangat konkret sekali akhir-akhir ini ya. Jadi buat para suami yang kehilangan istrinya saat ada di luar negeri. Kenapa setelah saya izinkan mereka menghilang? Kenapa istri saya setelah sukses tidak mau saya? Ini sebenarnya tepuk dada, tanya selera, tanyakan juga pada dirimu sendiri. Apa yang kamu lakukan pada istrimu saat dia ada di rumah waktu itu? Jadi kamu mendukungnya untuk dia keluar negeri, tapi setelah keluar negeri dia menghilang darimu. Ayo tepuk dada, tanya selera buat laki-laki nih. Dan ini juga mungkin edukasi buat orang-orang yang ada di kampung bahwa sekali lagi saat istrimu keluar negeri, pastikan kamu harus tahu di mana alamat PT-nya, siapa yang membawa, dan kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab. Nah, tadi saya mendapatkan komen bahwa karena edukasi di kampung itu tidak banyak, tidak ada yang tahu. Nah, inilah kelemahan saya karena saya tidak semua orang melihat konten-konten saya. Karena itu saya minta bantuan pada konten kreator yang lainnya atau mbak-mbak yang punya VT yang lebih besar daripada saya untuk membagikan informasi bahwa jika istrimu mau keluar negeri, itu pastikan dulu siapa yang membawa, di mana tempatnya, dan apa saja resiko ke luar negeri. Tanyakan sama PT-nya. Karena banyak orang mengira bahwa keluar negeri itu enak, nyaman, mudah, dan dapat uang dengan cepat. Jadi tidak perlu proses seribet mungkin, perlu PAP atau terdaftar dalam BP2MI, asuransi, BPJS atau apapun. Ya kita maunya yang instan-instan. Giliran kita ada masalah, kita nggak tahu harus mengadu kemana. Salah satu suami telepon saya dan istrinya ada penyiksaan baik secara lisan ataupun secara fisik. Tapi saat saya tanya PT-nya mana, seperti apa dan bagaimana, mereka menjawab mereka tidak tahu. Nah, ini kelemahan kita. Kenapa kok kita nggak tahu? Kita izinkan istri kita keluar negeri, kita izinkan pasangan kita jauh dari kita. Hanya misinya demi uang. Saya tidak menyalahkan ya, karena mungkin keadaan yang memaksa. Tapi sekali lagi, kalau tidak terjadi apa-apa, itu bukan jadi masalah. Saat terjadi sesuatu, saat ada penganiayaan, saat meninggal dunia, saat sakit, nggak ada orang yang akan membantu kita. Karena itu kita harus punya informasi. Kalaupun laporannya kemana? Kita harus tahu nih. Kemana? Pertama kali saat kita keluar negeri adalah kita cari PT-nya dulu, agennya dulu. Jika PT dan agen tidak bertanggung jawab, maka kita akan mencari pemerintah. Tapi kalau kita agennya nggak tahu, PT-nya nggak tahu, terus kemana kita harus mencari kabar istri kita? Istri kalian itu. Jadi buat para suami, jangan cuman mikirin tentang keuangan saja ya. Jadi jangan mikirin tentang cepat keluar negeri, terus kalian merasa bahwa pekerjaan di luar negeri itu mudah dapat uangnya. Enggak, ada majikan yang jahat, ada orang yang jahat. Kita harus positive thinking, tapi juga kita harus aware, berhati-hati. Bukan berarti kita selalu positif, oh pasti baik sih, ilegal pasti baik, itu tetangga saya walaupun ilegal kaya raya. Enggak ya, enggak gitu konsepnya. Berhati-hati. Seperti yang selalu saya katakan, curiga boleh. Untuk mencari identitas PT-nya, agennya, kita harus tahu, kita harus curiga. Nah yang aneh itu yang tulus dikira modus, yang modus dikira tulus. Berapa banyak orang yang ke Singapura secara ilegal, berapa banyak orang yang ke Malaysia secara ilegal, bahkan ke Brunei. Ini yang membuat saya bingung, kadang-kadang saya itu harus bantunya seperti apa dan bagaimana. Kemana saya harus memberikan jalan kalian. Nah, saya secara pribadi itu hanya bisa menjembatani antara kalian dengan pemerintah. Tapi bukan saya yang memberikan solusi, bukan. Saya itu cuman kebetulan, saya beruntung, saya punya red carpet, kasarane wong ngomong ki, punya nomor telepon orang-orang tertentu, orang-orang terkenal tersebut. Dan mereka lah yang membantu kalian. Jadi kalau ada yang berpikir bahwa saya membantu kalian, enggak. Ini konsepnya salah, bukan saya yang membantu kalian. Tapi saya menjembatani kalian untuk berhubungan dengan orang-orang pemerintah. Jadi salah ya kalau ada persepsi bahwa saya butuh dukungan dari siapapun untuk melancarkan bisnis saya, untuk melakukan sesuatu, enggak. Saya itu cuma menjembatani karena mungkin saya sudah terkenal dengan kevokalan saya enggak bisa diatur karena saya hanya menyampaikan berdasarkan sama seperti kalian. Jadi saya menyampaikan pada pemerintah sama dengan kalian menyampaikannya. Tapi kalau kalian sendiri menyampaikan, mungkin kalian ada yang belum tahu jalurnya. Jadi buat para suami, berhati-hatilah saat kamu mengizinkan istrimu keluar negeri, dicek dulu di mana PT-nya, pastikan tahu.
Ya, Miss Yuni, kita mana sempat. Saya orang kampung, saya ngarit, saya ke sawah. Saya tidak tahu harus kemana. Kalau terjadi sesuatu dan kamu bilang nggak tahu, bagaimana? Ya kalau pas kirim uang sih saya nggak masalah kalian bilang seperti itu. Tapi saat kalian terjadi sesuatu, kemana harus mengadu masalah-masalah tersebut? Nah, jadi perhatian ya buat suami-suami yang ada di Indonesia. Jangan katakan bahwa kalian tidak tahu, karena itu kalian tidak ngecek. Tidak. Kalian punya waktu untuk ke sawah, tapi kalian harus juga ada waktu untuk melihat istrimu yang ada di PT. Ya, besok istrimu yang ada di PT, jangan nunggu kirimannya aja. Jangan sampai menyesal nanti istrimu sudah keluar negeri kamu ditinggalkan. Ya, jangan marah ya.